baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tabel T dengan SPSS. Uji T, tes independen, adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen, contohnya perbandingan laki dan perempuan, perbandingan kelompok kontrol, perlakuan, perbandingan perusahaan A dan B, dan lain-lain. Kemudian di sini ada berikut syarat uji parametrik. Yang pertama, pengambilan sampel secara acak atau random. Yang kedua, data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau distribusi normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga, data yang diperoleh merupakan data homogen. Yang keempat, jumlah sampel N tiap subjek diusahakan sama. Oke, baik, di sini saya akan memberikan contoh dari tabel T dengan SPSS. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS tersebut. Saya akan memberikan contoh cara membuat tabel T di aplikasi SPSS ini. Kemudian kita masuk ke variabel view, kita buat di sini variabel df. Nah, setelah udah diatur variabel df, kita masuk ke data view. Di sini saya akan tulis di angka 1 sampai 15. Ini saya misalkan ya untuk pembuatan T-tabel di SPSS. Nah, kemudian kita pilih transform. Di transform ada compute variable, kita pencet nih. Nah, sudah keluar nih kan bagian dari compute variable, kemudian kita tulis target variabelnya. Kita tulis T-tabel. Setelah kita tulis T-tabel, masuk ke function group. Kita scroll terlebih dahulu, kita pilih inverse df. Terus kemudian kita masuk ke function and special variables-nya. Kita scroll, kita pilih IDFT. Nah, setelah pilih IDFT, kita tap 2 kali biar rumusnya terlihat. Sudah terlihat rumus mencari T-tabelnya. Jadi di sini ada 2 tanda tanya. Tanda tanya pertama, kita tulis angka probabilitas yang akan digunakan. Maka kita di sini pilih angka 0,25. Berarti 100% dikurang 25% sama dengan 975% atau 0,975. Kemudian tanda tanya kedua, kita ketik DF. Nah, setelah kita ketik DF, kita tekan OK. Nah, sudah terlihat hasil dari T-tabel yang telah saya buat sesuai dengan rumus yang telah saya beritahu pada teman-teman sekalian. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai F-tabel di SPSS. Apa itu F-tabel? Uji F adalah uji yang dipergunakan untuk menentukan apakah model dinyatakan layak atau tidak. Sering juga disebut dengan goodness of fit. Jika model dinyatakan tidak layak, maka sebenarnya analisis tidak diteruskan dulu dan dilakukan modifikasi dulu agar model menjadi layak. Misalnya dengan melakukan transformasi data, menghilangkan data outliers, menambah data, atau bisa juga dengan menambah atau mengurangi variabel penelitian. Poin pentingnya adalah bahwa semuanya harus dilakukan berdasarkan telah teori yang ada. Tabel F sangat penting dalam ilmu statistika. Tabel F digunakan untuk mencari F statistik
dalam pengujian hipotesis. Cara membaca tabel F kerap digunakan ketika melakukan penelitian kuantitatif. F-tabel digunakan untuk mencari F statistik dalam pengujian hipotesis. Meskipun lebih umum menggunakan teknologi seperti Excel atau SPSS untuk menjalankan pengujian, tabel F dapat berguna untuk dengan cepat mencari beberapa nilai yang berbeda sekaligus. Oke, di sini udah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Jangan lupa masuk ke variable view. Di sini saya akan tulis DF1. Kemudian setelah DF1 saya akan tulis di bawahnya juga DF2. Karena di sini kita akan buat F-tabel di SPSS. Nah, masuk ke data view, ini udah ada DF1 dan DF2. Udah saya kasih contoh, udah saya tuliskan beberapa contoh dari data yang akan kita tuliskan atau akan kita buat menggunakan F-tabel. Yang pertama, kita masuk ke compute variable. Sudah terlihat compute variabelnya. Jangan lupa kita membuat target variabel menjadi F-tabel. Setelah membuat F-tabel, kita masuk ke function group, scroll, tab inverse df. Setelah inverse df, masuk ke function and special variable. Di scroll, tab idf f. Dan jangan lupa untuk 2 kali tab idf f agar rumus F-tabel keluar. Nah, sudah ada rumus dari F-tabel. Di sini ada 3 tanda tanya. Tanda tanya pertama, kita menggunakan angka 0,05, merupakan batas kritis atau angka probabilitas, yang artinya tingkat kesalahan 5% atau derajat 95%. Angka ini didapat dari 100% dikurang 95%, kemudian menjadi 5% atau 0,05. Kemudian tanda tanya kedua dibuat DF1 dan tanda tanya ketiga dibuat DF2. Setelah itu dipencet OK. Nah, setelah pencet OK, keluarlah hasil dari F-tabel. Misalnya kita pengennya jadi 4 angka, bisa kita tambah di F-tabelnya menjadi 4 angka. Kemudian bisa kita lihat dari data view-nya udah ada 4 angka. Semoga F-tabel yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila materi yang telah saya buat kurang dipahami atau masih belum jelas. Semoga materi yang telah saya buat ini menjadi referensi untuk teman-teman dalam pembuatan T-tabel dan F-tabel menggunakan SPSS. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.